teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sedang memasuki bab 19, yaitu NFS server. Nah, kita akan lihat nih materi-materi apa aja yang ada di bab 19 ini. Oke teman-teman, materi yang pertama ada pengenalan NFS dan install NFS. Kemudian materi yang kedua ada konfigurasi NFS read only. Yang ketiga ada mengakses NVS dari Ubuntu client. Yang keempat ada konfigurasi NFS read write. Dan yang terakhir atau yang kelima ada mount NFS permanen. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, apa sih perbedaan antara NFS dan Samba? Kalau NFS adalah standar file sharing Linux to Linux, sedangkan Samba adalah standar file sharing Linux to Windows. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka server satunya terlebih dahulu, server 1 Debian. Oke, pastikan server 1 Debian teman-teman sudah dapat terkoneksi internet atau sudah bisa ping ke google.com. Oke, di sini saya cek terlebih dahulu ping google.com. Oke, di sini saya sudah bisa connect ke internet ya teman-teman. Lalu kalian masuk ke rootnya terlebih dahulu dengan perintah sumin, kemudian passwordnya kalian masukkan. Lalu kalian masukkan perintah nano /etc/apt/search please. Oke, di sini ketika pada bagian baris pertama ini dia masih berwarna merah dan hijau, teman-teman bisa kasih komen atau pagar terlebih dahulu gunanya agar kita bisa update atau kita bisa install NFS-nya ya teman-teman. Kemudian untuk source list-nya sendiri teman-teman bisa ketikkan secara manual seperti di sini tab http://debian.org debian main config free. Nah, ini bisa ditiru teman-teman ya. Kemudian jika sudah bisa Ctrl X, Y, kemudian mengupdate-nya dengan perintah apt update ya. Oke, kita bisa tunggu prosesnya hingga selesai terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman bisa install NFS-nya dengan perintah apt install NFS kernel server dan kita enter. Ini sudah ya teman-teman, kita sudah bisa menginstal NFS-nya. Kemudian kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua yaitu ada konfigurasi NFS read only. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka server 1 Debian-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu, lalu kalian bisa tambahkan perintah mkdir /nfs1. Kemudian jika sudah kita enter, lalu kita coba ls slice. Oke, di sini sudah ada NFS1-nya ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita akan masuk ke konfigurasinya yaitu dengan perintah nano /etc/export. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kemudian di sini kemudian di sini kita enter 2 kali, lalu kita berikan perintah /nfs1, kemudian kita tab 2 kali, tab, lalu kita berikan tanda bintang dalam kurung atau buka kurung RO. Oke teman-teman, RO ini bisa kita lambangkan sebagai read only, yang artinya kita akan konfigurasi NFS secara read only ke seluruh virtual machine. Oke, jika sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, kemudian enter, lalu kita aktifkan dengan perintah systemctl restart NFS kernel server. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, di sini saya sudah selesai mengaktifkannya dengan perintah system restart NFS kernel server. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu mengakses NFS dari Ubuntu client. Jadi nanti kita akan membuat Ubuntu client dapat mengakses file yang sudah dikonfigurasikan pada server 1 Debian-nya ya teman-teman. Langsung saja kalian bisa buka server 1 Debian-nya. Oke, lalu teman-teman bisa kita ls slice terlebih dahulu. Oke, di sini saat kita ls slice pada server 1 Debian-nya dia udah ada NFS1 atau directory NFS1 ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke Ubuntu desktop-nya. Oke, kita akan install terlebih dahulu software untuk menerima sharing file
file NFS-nya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan dapat mengakses file NFS-nya pada klien Ubuntu-nya, atau kita dapat melihat saja ya teman-teman, karena di sini konsepnya read only. Kalian bisa install softwarenya terlebih dahulu dengan perintah sudo apt install nfs min common. Ya, seperti ini ya teman-teman, sudo apt install nfs strip command. Kemudian jika sudah, kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai ya teman-teman. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai, lalu kita akan cek terlebih dahulu apakah si IP klien Ubuntu ini dapat terkoneksi atau terhubung ke server 1 Debian. Kita ping ke server 1 Debian-nya dengan ping 10.10.10.2. Oke, di sini IP klien Ubuntu-nya atau klien Ubuntu-nya sudah dapat terkoneksi dengan server 1 Debian-nya ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan perintah show mount min e, kemudian IP server satunya 10.10.10.2, kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah berhasil mengekspor atau kita sudah berhasil mengakses file NFS-nya pada klien Ubuntu-nya ya teman-teman, NFS 1. Oke, di sini sudah ada ya. Oke, kemudian kita berikan perintah lagi mkdir terima strip NFS. Jadi kita akan membuat direktori mkdir terima NFS, yang artinya kita akan siapkan direktori untuk gunanya untuk menerima file yang akan di-share oleh server 1 Debian-nya teman-teman. Kemudian jika sudah kita enter, oke, kita akan ulangi perintahnya. Nah, di sini tidak spasi ya. Kemudian jika sudah kita enter, oke, di sini kita sudah berhasil mount pada klien Ubuntu-nya. Oke, kemudian kita akan lihat dengan perintah ls terima nfs, kemudian kita enter. Oke, saat kita ls terima nfs ini, dia direktorinya masih kosong ya teman-teman, karena kita belum mengisikan atau konfigurasi apa-apa pada server satunya atau pada nfs-nya pada server satunya. Kemudian kita ke server 1 Debian-nya. Coba kita akan buat file di dalam direktori nf1-nya, nfs1-nya. Kita akan buat direktori touch slice nfs1 slice, saya akan gunakan media.txt. Kemudian jika sudah kita enter, lalu kita coba ls slice nfs1. Oke teman-teman, saat kita ls slice nfs1 ini, dia sudah ada file media.txt-nya ya. Oke, kemudian jika pada server 1 sudah, kita pindah ke klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Lalu kita coba ls kembali, ls terima nfs. Oke, saat kita ls terima nfs ini, dia sudah ada media.txt-nya, artinya kita sudah bisa mengakses NFS1-nya pada klien Ubuntu nih teman-teman. Oke, kita akan coba cek lagi, atau kita akan coba menambahkan file lagi pada NFS-nya. Kita ke server 1 terlebih dahulu, lalu kita touch nfs1 slice apc.txt. Kemudian jika sudah, kita enter, lalu kita ls slice nfs1. Kita enter lagi. Oke, di sini saat kita ls slice nfs1 ini, dia sudah ada file baru yaitu apc.txt. Kita akan lihat pada klien Ubuntu-nya apakah dia sudah ada file tersebut atau belum. Oke, kita ke klien Ubuntu-nya, lalu kita berikan ls terima nfs-nya lagi, apakah dia sudah ada filenya atau belum. Oke, saat kita ls terima, dia sudah ada ya. Ini ada dua file yaitu apc.txt dan media.txt. Teman-teman, hasilnya kita sudah bisa melakukan sharing file atau sharing NFS pada klien Ubuntu-nya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi NFS read-write. Oke teman-teman, bisa buka server 1 Debian-nya terlebih dahulu, lalu kita pergi ke perintah nano slice etc slice export. Dan kita enter. Oke, bisa diperhatikan pada slice NFS1-nya. Nah, di sini ada IP mana saja yang ingin mengakses ke NFS1. Nah, itu dia pada RO-nya, dia hanya bisa read saja ya teman-teman. Yang artinya pada RO ini dia mendefinisikan hanya read only. Yang artinya dia hanya bisa melihat
saja, atau dia hanya dapat melihat dan tidak dapat mengakses atau mengedit file NFS satunya ya teman-teman. Oke, kita coba buka pada klien Ubuntu-nya untuk membuktikan. Kita berikan perintah touch terima nfs slice c.txt, ini kita enter. Nah, ini hasilnya nggak bisa ya teman-teman, karena di sini sudah didefinisikan bahwa touch terima nfs ini dia hanya read only saja. Kemudian kita coba lagi dengan nano slice etc slice nano terima nfs slice nesia.txt, atau kita akan mengedit file nesia.txt. Kemudian kita enter. Oke, ini juga hasilnya unreachable ya teman-teman, karena perlu saya ingatkan kembali di sini atau pada klien Ubuntu-nya dia hanya mendapatkan akses untuk lihat saja atau read only saja, bukan untuk write. Oke, kita akan buat file yang bisa read write pada server satunya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan direktori nfs2-nya mkdir slice nfs2. Oke, kita enter, lalu kita ls slice. Oke, di sini sudah ada direktori nfs2-nya ya teman-teman. Kemudian kita ke perintah tadi, yaitu perintah nano slice etc slice export. Lalu kita tambahkan pada di bawahnya slice nfs1 ini, kita enter ya teman-teman. Kita enter, lalu kita tambahkan nfs2, kemudian kita tab 2 kali. Lalu kita ketikkan IP Ubuntu kliennya atau IP yang akan mengakses NFS-nya ini dengan cara read dan write. 172.16.1.1.0 slice 24, kemudian rw.syncc. Kemudian kita tutup kurung. Jadi ini maksudnya yang bisa mengakses NFS2 adalah IP dari Ubuntu klien, yaitu 172.16.1.0/24 seperti klien Ubuntu-nya ya teman-teman, atau IP yang ada di klien Ubuntu-nya. Kemudian kita Ctrl X, lalu kita enter, lalu kita aktifkan dengan perintah systemctl restart fs kernel server, lalu jika sudah kita enter. Oke, sudah berhasil kita restart atau sudah berhasil kita aktifkan ya teman-teman. Lalu kita pergi ke klien lagi. Oke, pada klien Ubuntu ini kita akan buat direktori atau wadah untuk menerima file sharing pada NFS1 2-nya ya teman-teman. Oke, kita berikan perintah mkdir slice nfs. mkdir terima script nfs2. Kemudian juga sudah kita enter. Oke, kita akan mount kembali dengan perintah sudo mount, lalu kita berikan IP server satunya yaitu 10.10.10.10.2, kemudian titik slice nfs2, lalu kita akan simpan pada direktori home dan direktori nesia. Slice home slice nesia ya teman-teman. Lalu kita akan taruh pada file atau direktori terima nfs2. Kemudian sudah kita masukkan passwordnya. Oke, saat kita ls terima nfs-nya ini dia masih kosong ya teman-teman, lalu kita akan pergi ke server satunya. Kemudian kita akan isi dengan touch, lalu kita isi dengan touch slice nfs2 slice hello.txt, kemudian kita enter. Kemudian kita ke klien lagi, lalu kita ls terima ya teman, ls terima nfs2. Oke teman-teman, kita akan mengisi file pada direktori nfs-nya dengan perintah touch nfs1 slice hello.txt, lalu kita enter. ls nfs1 enter. Oke, di sini sudah ada file barunya yaitu hello.txt. Kemudian kita akan lihat pada kliennya ls terima nfs. Oke, di sini dia sudah ada filenya yaitu hello.txt. Oke, jika teman-teman ingin mengedit file nfs-nya pada klien, teman-teman bisa berikan perintah nano terima nfs hello.txt. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang terakhir atau yang kelima, ada mount nfs permanen. Nah, kenapa kita harus mount nfs-nya secara permanen? Itu karena sebelumnya kita lakukan konfigurasi sudo mount dan dari server ke klien agar direktorinya
saling sinkron ya teman-teman. Nah, konfigurasi ini jika virtual mesinnya mati, maka saat kita nyalakan kembali atau saat kita running kembali, kita harus melakukan mount ulang ya teman-teman. Nah, itu nggak efektif, dia akan memakan waktu yang lama. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya. Oke, lalu teman-teman bisa berikan perintah sudo nano /etc/fs tab. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, di sini kita bisa berikan konfigurasinya, yaitu IP pada server satunya yaitu 10.10.2 seperti ini, lalu NFS atau konfigurasian yang akan kita mount secara permanen ya teman-teman. Kita slice NFS 1, kemudian kita akan letakkan di slice home /Nesya slice terima NFS, kemudian kita tab 2 kali, lalu NFS, kemudian kita tab lagi, lalu kita berikan underscore net dev. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa Ctrl X, lalu kita enter. Nah, kalau sudah di mount permanen seperti ini, maka saat Ubuntu kita mati atau kita power off, lalu kita nyalakan kembali atau kita running, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi mount ulang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia materi-materi di bab 19 ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!